Hendra sedang berkendara sendirian di jalan yang sepi, pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan. Angin malam yang dingin berhembus kencang, dan hanya suara mesin mobilnya yang mengisi keheningan. Jalan berliku-liku di pedalaman membuatnya merasa semakin jauh dari peradaban. Perutnya sudah mulai lapar, tetapi ia tak melihat tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan yang gelap itu. Setelah berkendara lebih dari 1 jam tanpa ada lampu penerangan atau tanda-tanda kehidupan, Hendra akhirnya melihat sesuatu dari kejauhan, sebuah warung kecil di pinggir jalan. Cahaya kuning temaram memancar dari dalam, terlihat sangat mengundang bagi seseorang yang kelelahan seperti Hendra. Ia memperlambat mobilnya dan parkir di depan warung itu. Warung itu tampak sederhana, berdinding kayu dengan beberapa meja dan kursi tua di depannya. Namun anehnya, meskipun warung itu terlihat tua dan sepi, lampu di dalamnya menyala terang. Di papan kayu depan tertulis, "Warung Malam," dengan tulisan yang mulai pudar. Dengan langkah berat, Hendra keluar dari mobil dan berjalan menuju warung. Saat melangkah masuk, ia disambut oleh seorang wanita tua yang mengenakan kebaya lusuh. Wanita itu tersenyum lembut, namun ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Hendra merinding. Matanya terlalu gelap, terlalu dalam, seperti memancarkan kegelapan yang tak berujung. "Selamat malam, Nak. Ada yang bisa saya hidangkan?" tanya wanita itu dengan suara yang lembut namun sedikit serak. "Malam, Bu. Ada makanan apa saja?" tanya Hendra sambil memandang ke sekeliling. Warung itu kosong, tak ada pelanggan lain. Hanya ada dia dan wanita tua itu. "Kami punya banyak makanan enak. Apa yang kamu suka? Nasi goreng, soto, atau mie?" Wanita tua itu tersenyum lagi. Matanya terus menatap Hendra dengan tajam. Hendra yang sangat lapar memilih nasi goreng. Wanita itu kemudian menghilang ke belakang, meninggalkan Hendra duduk sendirian di meja kayu yang tampak sudah usang. Ia melihat ke sekitar, memperhatikan suasana warung yang tampak kuno dan suram. Ada perasaan aneh yang menggelitik, membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, wanita tua itu kembali membawa sepiring nasi goreng. Aroma sedap langsung memenuhi udara, membuat perut Hendra semakin keroncongan. Tanpa pikir panjang, ia mulai makan. Namun semakin lama ia makan, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Rasanya ada sesuatu yang salah. Meski nasi goreng itu terasa enak, ada rasa aneh di lidahnya. Rasa yang tidak bisa ia deskripsikan. Tapi karena ia lapar, Hendra terus melahapnya hingga habis. Saat ia selesai makan, ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Kepalanya mulai pusing dan pandangannya sedikit kabur. Ia melihat ke arah wanita tua itu yang masih berdiri di belakang meja, menatapnya dengan tatapan yang sekarang terasa semakin menyeramkan. Hendra berdiri, berusaha menyembunyikan rasa tidak enaknya. "Bu, berapa?" tanyanya, merasa ingin segera pergi dari tempat itu. Wanita tua itu tersenyum lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. "Oh, tidak perlu membayar dengan uang, Nak. Cukup dengan yang lain." Hendra merasakan bulu kuduknya berdiri. "Maksud ibu apa?" Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil. Suaranya serak dan menggema di seluruh warung. Seketika, suasana warung itu berubah. Udara menjadi lebih dingin dan lampu di warung mulai berkelap-kelip. Hendra melihat ke sekelilingnya dan dengan ngeri ia menyadari bahwa warung yang tadi tampak tua kini terlihat lebih menyeramkan. Dinding kayunya tampak retak. Kursi-kursi usang itu terlihat dipenuhi dengan noda merah yang seperti darah kering. Hendra segera berbalik. Hendra lari menuju mobilnya. Namun, ketika ia melangkah keluar dari warung, pemandangan di luar pun berubah. Jalan yang tadi ia lalui kini lenyap, digantikan oleh hutan lebat dan pepohonan tinggi yang menjulang. Seolah-olah warung itu berada di tengah hutan yang gelap. "Tidak mungkin!" Hendra berteriak panik. Wanita tua itu kini berdiri di depan pintu warung, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau sudah makan di sini, Nak. Sekarang kau harus membayar." "Apa yang kau inginkan?" Hendra mundur perlahan namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya masuk. "Kami hanya butuh sedikit dari jiwamu," kata wanita itu. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan menakutkan. Wajahnya mulai berubah, matanya semakin gelap, kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan sosok yang jauh lebih mengerikan di balik penampilannya yang tadi tampak ramah. Hendra mencoba berlari, tetapi kakinya seolah tak mau bergerak. Tubuhnya terasa semakin berat dan pandangannya semakin kabur. Ia jatuh tersungkur ke tanah. Nafasnya semakin cepat dan dadanya sesak. Ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sekelilingnya, mendekatinya perlahan. Wanita itu mendekat. Kini wujudnya berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah rusak dan tubuh kurus kering. Tangannya yang kurus meraih Hendra, mencengkram bahunya dengan kuat. "Jiwamu akan menjadi milik kami, seperti mereka yang datang sebelumnya," bisik makhluk itu, suaranya menggema di kepala Hendra. Dengan kekuatan terakhirnya, Hendra berteriak.
namun suaranya tenggelam di dalam kegelapan yang kini menelan dirinya. Keesokan harinya, sebuah mobil ditemukan di pinggir jalan oleh warga sekitar. Mobil itu tampak normal, kecuali bahwa pengemudinya tidak pernah ditemukan. Di tempat itu, hanya ada sebuah warung tua yang sudah lama kosong. Warung yang menurut penduduk setempat sudah tak beroperasi selama puluhan tahun, setelah pemiliknya dan beberapa pelanggan menghilang secara misterius.